Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, Allah tidak menetapkan saya dan saudara untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan pencipta kita tidak menghendaki kita ini binasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan masalah dosa yang diperbuat manusia mulai dari peristiwa Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, sampai sekarang? Masihkah berlaku ketetapan Tuhan tadi yang menghendaki kita tidak binasa, yang menghendaki kita tidak dihukum? Jawabannya adalah ketetapan Tuhan itu masih tetap berlaku. Sebab tidak ada satupun otoritas di dunia ini yang sanggup mengubahnya, yang sanggup mengamandemen dari ketetapan Tuhan yang sudah final tadi. Jalan keluar dari akibat manusia yang sudah berbuat dosa tadi, Sang Pencipta kita mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal yang dimaksud sini? Yesus Kristus. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Untuk mendapatkan keselamatan tadi, satu hal yang harus kita lakukan: meresponi panggilan Injil, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan kita mengaku dengan mulut kita. Ya, dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10 berbunyi demikian: sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya, beriman, menyimpan keyakinan iman kita dalam hati kita bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dengan hati orang beriman, dengan pengakuan mulut kita diselamatkan. Perhatikan, keselamatan itu sangat erat dengan iman yang ada dalam hati jiwa kita, lalu diproklamirkan melalui ungkapan mulut kita. Iman kita tadi adalah sebuah pembohongan kepada diri kita sendiri kalau kita punya iman, tapi kita paling cara memproklamirkan iman kita melalui ucapan bibir mulut kita, mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang kita perkatakan melalui mulut kita. Karena itu, di mana letaknya kita memperkatakan iman kita? Salah satu tempat untuk kita memperkatakan iman kita, selain kita bicara tentang Yesus di tempat-tempat umum, tapi adalah juga ketika kita sedang beribadah. Ya kan? Kita sedang memproklamirkan iman kita. Kita sedang mengungkapkan iman kita. Kita sedang mengakui dan dunia menyaksikan ungkapan iman kita melalui pernyataan yang keluar dari mulut kita. Dan tanpa ada pengucapan mulut, saya katakan tidak ada keselamatan. Jangan bohong-bohongi diri. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara jarang memperkatakan iman saudara. Jangan-jangan ibadah kepada Tuhan pun tidak ada. Itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Ya. Jadi iman perlu ada pengakuan melalui bibir mulut kita. Nah, setelah kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayai di dalam hati kita dan mengakuinya dengan mulut kita, maka harus dibuktikan dengan satu ketaatan lagi, yaitu dengan kita bersedia menerima baptisan, baik dengan cara diselam, bahkan ada juga gereja yang membaptis dengan cara dipercik. Saya tidak mempermasalahkan masalah baptisan selam atau percik, tetapi gereja kita menerapkan baptisan selam sebagai bukti dari ketaatan kita kepada perintah agung Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, saudara, baptisan itu penting karena baptisan itu bukan perintah gembala, bukan peraturan gereja, bukan perintah gereja, bukan perintah pendeta, tetapi baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Nah, dengan baik-baik setelah kita dibaptis, di sini banyak kelemahan orang-orang Kristen. Perhatikan baik. Setelah dibaptis harus bersedia diajar hidup sesuai dengan cara Tuhan. Dan untuk menerima pengajaran atau mendapatkan pengajaran tadi, salah satunya adalah rajin mengikuti ibadah, baik ibadah pada hari Minggu di gereja ataupun ibadah-ibadah kategori lainnya. Apakah itu ibadah rumah tangga, ibadah ibu-ibu, ibadah wanita, ibadah kaum bapak, dan kelompok-kelompok kegiatan gereja lainnya. Harus kita hadiri dan rajin sebagai wujud nyata kita mau diajar tentang bagaimana cara kita hidup memuliakan Tuhan, agar di dalam kita menjalani hidup kesementaraan kita di dunia ini, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Perhatikan, kita lihat dalam Matius 28 tadi ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Ya, ada banyak kita saudara-saudara setelah dibaptis, dia pikir aku sudah selamat. Kalau saudara sudah dibaptis tapi saudara hilang dari gereja, atau mungkin dalam 2 bulan satu kali saudara mampir ke gereja, ya, saya sangat meragukan saudara bisa mendapatkan pahala dari kekristenan saudara. Saya meragukan, sebab Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku dan mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Apa itu memikul salib? Kita bersedia untuk diajar oleh Tuhan. Sakit memang diajar itu sakit. Saya pernah sekolah dulu, sakit memang diajar. Bangun harus pagi, ada PR yang harus diselesaikan, ada tugas-tugas yang harus kita juga selesaikan. Sakit. Tapi setelah kita selesai, kita mendapatkan manfaat dari pengajaran oleh pembimbing kita. Justru kita yang menikmati hasil daripada pembelajaran tadi, bukan orang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini setelah kita menyatakan diri kita menjadi seorang Kristen, maka kita harus bersedia untuk memberi diri kita diajar oleh Tuhan. Melalui siapa kita diajar oleh Tuhan? Melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala yang ada di gereja di mana saudara beribadah. Ya. Kalau kita tidak bersedia diajar oleh Tuhan melalui nabi-nabi Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, maka kita harus waspada. Dunia ini akan menarik kita, yang akan mengajar kita. Kalau kita sudah masuk ajar dengan cara dunia, hancurlah hidup kita.
Ada banyak cara dunia mengajar kita, tapi untuk menimbulkan perhara yang jahat dalam hidup kita. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan saudara, bukan untuk keburukan kita, tetapi untuk kebaikan kita. Dengar baik, untuk kebaikan kita. Karena Alkitab mengatakan, manakala kita bersedia diajar oleh Tuhan, kita menerima pengajaran itu, kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Dalam Yakobus berkata demikian, barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan bertekun di dalamnya, dia akan dibuat berbahagia olehnya. Hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Manakala kita bertekun mempelajari firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita melakukannya, kita akan dibuat berbahagia olehnya. Bukan orang yang berbahagia, tapi kita yang berbahagia. Karena firman Tuhan diberikan kepada kita manusia, supaya kita berbahagia olehnya, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita sedang hidup dengan cara Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sedang hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sedang ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Karena itu, marilah hari ini kita memberi diri kita untuk bersedia menerima pengajaran dari Tuhan. Walaupun itu mungkin menyakitkan. Ada banyak orang tidak mau lagi datang ke gereja karena khotbahnya keras, menyinggung perasaan. Yang dulu jemaat kita mula-mula pahamnya, susah jadi orang Kristen, banyak lalang katanya, banyak larangannya, banyak tantangannya, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Salah satunya yang ditentang oleh Tuhan adalah judi. Apalagi nalo, dulunya nalo. Sekarang apa? Togel. Karena kalau kita masih bermain togel, kita selalu andai aku jadi orang kaya, berhalusinasi, bermimpi. Pasang sekian angka, pasang 4 angka. Wah, kalau aku dapat, langsung kami orang kaya baru. Coba saudara, jangan bermimpi dengan terang. Sudah bekerja, menang hasilnya. Belajar kepada semut, belajar menabung, niscaya masa depan kita cerah. Katakan amin. Haleluya. Siapapun kita, kalau kita mau masa depan kita cerah, kita harus belajar kepada semut. Amin. Salah satu bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita mau belajar kepada semut karena ada di dalam Alkitab. Belajarnya kepada semut. Apa? Menabung. Banyak orang mengatakan, aku tidak bisa menabung, Pak. Selalu tekor. Saya katakan, menabung tidak harus menunggu lebih. Justru dapat 200.000, tabung 20% atau 10%. 200.000, 10% berapa? 20.000 tabung. Misalnya dapat 2 juta, 200.000 tabung. 10 tahun, itu berapa? Makin banyak kita dapat, makin banyak kita nabung. Kita akan berheran-heran. Uang kita di bank itu akan beranak cucu, bercicit, ya, sampai bergenerasi-generasi. Oh, haleluya. Mari hari ini kita mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bijaksana, karena kalau kita mau menjadi pribadi yang bijaksana, salah satunya tadi bersedia untuk menerima pengajaran atau ajaran dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingat, Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk binasa. Sekalipun kita sudah berdosa, dosa kita banyak, tapi Tuhan menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Solusinya Tuhan berikan kepada kita, supaya ketetapannya tadi tetap berlaku. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Makanya dia memberikan kepada kita
Yesus Kristus. Dan jika kita percaya, kita tidak binasa. Tetap ada dalam ketetapan Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kalau saudara meresponi firman Tuhan ini, bukan arti kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang ada dalam ketetapan Tuhan yang menyelamatkan. Katakan amin. Bila kita mundur dari Tuhan, kita keluar dari ketetapan Tuhan, itulah kebinasaan. Artinya begini, bahwa kebinasaan, hukuman yang akan kita terima bukan kemauan Tuhan, tapi itu karena pilihan kita. Karena dalam berkata, kalau memang ketetapan Tuhan itu tetap berlaku, manusia akan selamat. Kenapa disiapkan neraka? Neraka itu disiapkan bukan untuk manusia, tapi untuk Lucifer dan para pengikutnya. Dengan jatuhnya Lucifer, maka dia mempengaruhi manusia ciptaan Tuhan supaya kita juga bernasib yang sama dengan mereka. Jadi neraka itu kata pilihan, bukan dikhawatirkan Tuhan kita masuk neraka, tidak. Karena jelas dalam ayat yang kita baca tadi, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka kurung masuk neraka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekalipun kita sudah berdosa, ketika kita mendengar Injil, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita kembali kepada ketetapan Tuhan tadi, dan kita akan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudara, setelah kita dibaptis, setelah kita menjadi orang Kristen, jangan berhenti pada titik itu. Masih ada keberlanjutannya yang harus kita jaga. Apa itu? Yaitu bertahan setia sampai akhir hayat kita mengiringi Yesus. Matius pasal 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Perhatikan baik-baik. Orang yang bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam menjaga kemurnian imannya, menjaga kesucian hidupnya untuk tidak lagi dinodai oleh dunia ini, oleh dosa-dosa dunia. Bertahan dalam prinsip hidup benar. Lalu setia sampai mati. Kita mengikut Yesus dan melakukan bagian kita untuk memuliakan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 dan 10 berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi setelah kita diberikan nikmat oleh Tuhan menjadi seorang Kristen, maka jangan berpuas diri dengan status kekristenan kita, tetapi harus kita jaga, harus kita kelola baik-baik dengan kita mampu mempertahankan kemurnian iman kita, kesetiaan kita sampai akhir hayat kita mengikuti Yesus, mentaati firman-Nya. Maka dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang paling berbahagia hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.